Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Balakaususutio dari kelas 10-3 SMA Swasta Sultan Agung, Pematang Siantar. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas informatika saya, di mana saya akan menjelaskan tentang capture, processing, generating, storage, retrieval, dan transmission. Nah, yang pertama itu capture. Apa sih arti capture? Teknologi menangkap atau capture data adalah proses ekstraksi data dari kertas atau dokumen elektronik, gambar, video, email, hasil survei, dan informasi. Nah, teknologi menangkap atau capture ini berfungsi sebagai penangkap, wadah, dan pengolah rincian secara detail dari berbagai sumber yang tersedia. Sebagai contohnya, menerima data yang masuk dari sebuah keyboard, scanner, mic, dan lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah processing. Teknologi mengolah atau processing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses mengolah sesuatu dengan menggunakan komputer. Processing ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, alat, atau teknologi, tergantung pada jenis, tujuan, atau aplikasi dari sesuatu yang diolah. Processing ini berfungsi sebagai tempat pengolahan dan proses dari sebuah data yang diterima untuk menjadi sebuah informasi. Pengolahan tersebut dapat berupa pengubahan data dari suatu bentuk ke bentuk lain, analisis, serta perhitungan. Lalu yang ketiga adalah generating. Apa sih arti generating? Generating adalah teknologi yang berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya itu adalah grafik dan tabel. Fungsi generating ini adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Contoh sederhananya adalah grafik dan tabel. Nah, yang selanjutnya lagi adalah storage. Apa sih arti storage? Storage adalah perangkat yang berguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses berbagai jenis data seperti foto, video, dan lain sebagainya. Nah, perangkat storage ini sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah primary storage dan yang kedua adalah secondary storage. Keduanya merupakan jenis yang berbeda, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk sebagai media penyimpanan. Nah, fungsi yang utama dari storage device ini adalah menyimpan data secara persisten atau data masih tersimpan, meskipun perangkat atau komputer dalam keadaan mati. Nah, lalu ada yang namanya retrieval atau biasa kita sebut sebagai information retrieval. Nah, information retrieval ini adalah ilmu yang mempelajari tentang prosedur-prosedur dan metode-metode untuk menemukan kembali informasi yang tersimpan dari berbagai sumber atau resources yang relevan atau koleksi sumber informasi yang dicari atau dibutuhkan. Nah, teknologi mencari kembali atau retrieval ini berfungsi untuk mencari serta mendapatkan kembali sebuah informasi atau menyalin data informasi yang sudah tersimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya, mencari konsumen yang sudah melakukan pelunasan. Nah, yang terakhir itu adalah transmission atau transmisi data. Transmission atau yang biasa kita sebut sebagai transmisi data adalah proses melakukan pengiriman data dari sumber data ke penerima data menggunakan media elektronik. Nah, transmisi data ini dapat digunakan untuk mengirim data pengirim ke penerima hingga untuk satu pengirim ke banyak penerima. Nah, teknologi transmission ini berfungsi sebagai media pendistribusikan data dan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer. Misalnya, mengirim data permintaan barang dari konsumen. Nah, dari semua jenis teknologi itu sangat berguna, apalagi di zaman sekarang yang serba menggunakan teknologi digital. Banyak yang menggunakan teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi pada kehidupan sehari-hari, contohnya untuk kuliah ataupun untuk kerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan dari tugas informatika saya. Saya mohon minta maaf jika ada salah kata di dalam video. Terima kasih telah menonton.